pemirsa Cah Koci, jumpa lagi dengan saya Atik Sukma. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Kukuh Kristiani, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia untuk Kota Madiun. Oke, bukan satu Madiun Kabupaten ya, Bu? Bukan. Oke. Selamat datang Bu Kukuh di podcast Cah Koci. Terima kasih Bu Ati. Iya. Sampai ketemu kembali. Iya nih, kita Sebenarnya udah kita sering kerjasama ya, Iya, di sering. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun itu sering kerjasama dengan Persagi ini gitu, karena ya ada irisan ya yang kita lakukan terkait dengan makan Pangan sehat, sama gizi. makan ya. dan gizi, makanan dan gizi gitu. Nah, tema podcast kita kali ini tuh local pride di piringku. Jadi ini kayaknya sesuai dengan kemarin kan Hari Gizi Nasional tuh temanya penuhi gizi seimbang dengan pangan lokal ya gitu. Nah, baru tahun ini nih kita satu topik yang sama terkait dengan pangan lokal gitu, karena sebenarnya kalau kita ada namanya B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman, di Kemenkes ada gizi seimbang gitu. Dan Ada harus beragam. dan harus beragam, cuman nggak kesebut secara spesifik ya, spesifik kayak kita. Terus apa namanya, kalau dari dulu kalau kita karena instansi pembina kita Badan Pangan Nasional tuh embel-embel ya, kata pangan lokal tuh selalu mengikut di B2SA jadi makan B2SA dari berbasis pangan lokal atau dari pangan lokal gitu. Nah, baru kali ini nih tema Hari Gizi tuh ada unsur pangan lokalnya, merujuk ke pangan lokal gitu. Mungkin karena kemarin ada tahun 2024 sebenarnya itu ada peraturan presiden yang inginnya penganeka-ragaman konsumsi pangan lokal itu dipercepat gitu. Mungkin itu akhirnya 2026 ini jadi satu visi gitu kali ya. Bisa jadi ya Bu ya. Jadi memang untuk Hari Gizi yang ke-66 ini kita ngangkatnya di pangan lokal. Jadi bagaimana pangan lokal itu bisa memenuhi asupan gizi anak-anak juga masyarakat di Indonesia seperti itu. Karena kayaknya sekarang tuh masih saja orang berpikir kalau makan pangan lokal tuh nggak keren gitu ya. Iya betul, seperti itu. Kita harus bersaing nih dengan sekarang itu kan banyak sekali ya pangan-pangan impor atau yang dari luar, bahkan yang lebih menarik perhatian. Sudah bahannya impor atau kadang namanya juga kan jadi mereka lebih keren lah ini. Padahal kan akhirnya nggak ngerti ada pangan-pangan lokal yang kita juga nggak kalah dengan untuk nilai pangan luar ya, malah lebih bagus gitu seperti itu. Apalagi kalau sekarang itu memang di saat ini di Indonesia itu kan juga ada triple burden gitu. Jadi kita punya 3 beban masalah gizi gitu. Yang pertama undernutrisi, jadi gizi kurang itu masih banyak kan, seperti stunting, wasting, kurus kayak gitu kan masih banyak juga kan. Terus kemudian ada yang overnutrisi, kayak obesitas juga semakin meningkat. Seperti itu. Obesitas ini kan lebih berisiko ke penyakit tidak menularkan. Jadi sudah mulai banyak anak-anak yang kena ginjal, sakit kencing manis dan sebagainya. Karena memang ya pola makannya dari situ. Terus yang ketiga itu karena kekurangan zat gizi mikro. Jadi kelihatannya kelihatannya baik-baik saja kan, tidak kurus, tidak gendut, tapi ternyata dia anemia seperti itu. Jadi 3 masalah gizi ini yang saat ini menghantui sebenarnya. Jadi memang harus kita gencarkan untuk bisa mengatasi ketiganya. Iya, apalagi Indonesia Emas 2045 ya, targetnya kita harus sudah punya SDM yang baik gitu ya. Padahal sebenarnya itu udah sebentar lagi ya untuk seperti itu. Nah, kalau dari Persagi sendiri untuk mengimplementasikan hal ini seperti apa, Bu? Kalau perannya Persagi itu memang lebih ke edukasi ya. Jadi kita perkuatnya itu di situ. Kita lebih banyak masuk ke
ranah-ranah seperti sekolah, terus kemudian ya ke posyandu seperti itu. Jadi kita lebih banyak mengedukasi, memberikan pengetahuan ya, terutama memang berawalnya dari individu yang di rumah seperti ibu itu harus tahu bagaimana isi piringku ya, kita berpedomannya pada isi piringku di situ. Iya. Iya sama sih, kita juga melakukan edukasi juga edukasi terus pelatihan juga terkait dengan B2SA ini, dan kita selalu Dinas Ketahanan Pangan tuh selalu tiap tahun namanya pelatihan untuk bikin kreasi makan yang B2SA tuh diembel-embeli lagi dengan kata pangan lokal, karena kita pengennya yang kenyang itu nggak harus dari nasi ya. Terus kemudian ini irisan kita itu kan juga masalah isi piringku sama ya, jadi sehat dari isi piringku kita juga seperti itu slogannya. Jadi sama ya berarti gitu. Tujuannya kan kita tujuannya seperti itu ya, karena kalau di Dinas Ketahanan Pangan kan juga ada kegiatan outdoor learning ya, itu kalau kita ada pesertanya itu yang datang biasanya anak-anak PAUD, TK itu biasanya dianterin sama orang tuanya. Nah, daripada orang tuanya ngerumpi, kita tariklah ke aula, kita edukasi. Nah, ternyata masih banyak juga yang berprinsip bahwa makan itu bukan B2SA, bukan gizi seimbang, tapi masih 4 sehat 5 sempurna. Padahal itu udah istilah jadul banget kan ya gitu. Kita sudah berubah dengan pedoman gizi seimbang. Walaupun ya memang kayaknya kalau anak-anak tuh pasti namanya minum susu, bagi yang tidak lactose intolerance ya, kayaknya memang perlu ya, supaya itu kan juga baik untuk gizinya, mencegah anemia, tentunya untuk gizinya bagus banget gitu ya. Tapi ya itu tadi kadang masih 4 sehat 5 sempurna, itu udah nggak ada lagi Bu. Nggak begitu lagi, sekarang udah ganti gitu ya. Nah seperti itu, jadi sekalian biasanya kami kasih tahu bahwa sekarang tuh namanya B2SA, atau kalau misalkan masih PAUD kan biasanya masih di sering ke posyandu ya kalau PAUD itu. Jadi kita ya kalau di posyandu biasanya istilahnya gizi seimbang, tapi itu sama prinsipnya sama gitu, keanekaragaman. Terus kemudian di porsinya kayak yang di piringku itu kan berarti setengahnya untuk sayur buah, setengahnya untuk makanan pokok sama lauk, terus nanti dibagi lagi sayurnya 2/3 dari setengah tadi. Tapi ada lagi yang salah juga begini, oke sudah nih memenuhi porsi makannya, tapi lauknya, ikannya, dagingnya, ayamnya ditepungin, karbo lagi kan ya, tempenya ditepungin, karbo lagi, hal-hal kayak gitu kayaknya belum sampai ini ya, jadi perhatian gitu ya. Kayak memang apa ya namanya, kalau kita ngitung nilai gizinya itu memang dari bahan-bahan yang dikandung seperti itu kan. Jadi kalau misalnya setengah piringku tadi yang sepertiga dari setengah misalnya lauk hewani, ya kandungan yang dari lauk hewani tersebut, jadi nggak harus ada tepungnya tadi. Tepung itu maksudnya kan di karbohidrat, jadi nanti akan lebih banyak di karbohidrat. Iya benar. Udah gitu habis itu buahnya pisang kan tambah karbo lagi. Jadi gitu. Kita masyarakat kita itu memang mungkin kadang ada yang tahu juga sudah harus ada sayurnya, ada ikannya, kan ada lauknya, ada nasinya seperti itu misalnya. Cuman di porsi mereka biasanya yang masih sering kurang pas seperti itu. Kita lihat aja ya, yang umum itu kan biasanya karbohidratnya kan yang banyak gitu. Kayak ya nasi padang itu kan nasinya banyak, seperti itu. Memang kurang pas. Kayaknya PR-nya kita sama nih Bu, PR-nya masih banyak gitu ya, masih banyak untuk sampai sadar bahwa makan sesuai dengan porsi, dari prinsip isi piringku itu diterapkan gitu lah. Dan apalagi itu saja masih ditambah kita harus mempromosikan urusan pangan lokal ini tadi, karena masih banyak ya ternyata. Itu juga akhirnya orang tua juga sih, kalau kita lagi edukasi ke orang tua, mereka masih membawa budaya masa lalu bahwa ya kalau belum makan nasi itu belum makan. Padahal tadi sudah makan roti, sudah makan mie. Yang penting bukan mie instan ya. Iya, itu yang yang kurang disadari juga ya. Kayaknya sekarang mie instan sekarang kan nggak ada yang cuma yang dari terigu terutama ya, itu kan nggak ada centang hijaunya yang pilihan lebih baik itu loh.
Kadang itu kan yang biasa, itu yang jadi memperhatikan. ya kan jadinya ketika kalau masih harus menyadarkan orang untuk peduli lagi baca label makanan kan. Harus dibaca itu. Iya, ternyata ketika kalau kita edukasi ke ibu-ibu, saya biasanya bawa contohnya gitu, nih natriumnya Langsung. sekian loh gitu kan. Iya, Kayak gitu. betul. Jadi Ya, memang apa ada ya? orang dulu kan selalu gitu, kalau nggak makan nasi belum makan. Belum makan. Padahal kita bisa kan mengolah dari yang lain. Iya, gitu. iya, iya, Apalagi iya. sekarang yang lagi viral sukun ya Bu Ati. Oh Tahu iya. nggak? Sukun itu kan di Cina harganya mahal Betul, sekali. betul. Padahal itu bisa jadi ini loh, jadi pengganti. Iya. dari Bahkan kalau nasi. saya pernah tahu juga, lupa saya negara mana itu, jadi mereka itu kalau bikin abon karena mau ngambil kandungan seratnya supaya dapat kandungan serat lebih banyak, itu nggak dari daging ayam, daging sapi, dari keluih. Bisa Dari jadi. keluih kan. Sama kan, Kan ini teksturnya kan sama ya. sejenis kan, Iya, sukun iya. sama kuih itu. Sukun itu Heeh. kandungan gizinya juga hampir sama Bagus. dengan nasi. 100 gramnya karbohidratnya dia juga tinggi, proteinnya juga ada. Apalagi seratnya malah lebih tinggi ya kan daripada nasi dia. Kalau saya amati ya, kayaknya yang kurang masih harus lagi digali mungkin ini antara mahasiswa yang kuliah di jurusan teknologi pangan atau teknologi hasil pertanian dan jurusan gizi ya. Bagaimana si pangan lokal itu bisa menjadi pangan olahan yang menarik, apalagi Gen Z, Gen Alpha gitu loh. Kadang kan kalau misalkan nih kalau kita nih ya disuguhi satu yang rebus-rebus oke lah, tapi begitu mereka kalau yang gen baru kan apa ini gitu, apalagi kalau dari rumah nggak dibiasakan. Termasuk ya ibu-ibu sekarang tantangannya ibu bekerja terutama ya, biasanya kan yang praktis-praktis aja gitu, maunya praktis, maksudnya padahal weekend juga masih bisa bikin nugget sendiri atau apa sendiri gitu ya, tapi kan lebih ke itu, lebih maunya langsung beli tanpa lihat labelnya. Jangan-jangan nanti malah arahnya ke UPF ya, makanan yang ultra proses. Iya nih sekarang UPF ya lagi marak juga ini. Jadi UPF. itu kan apa makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak seperti itu. Itu nanti akhirnya ya tadi yang over nutrisi tadi bisa kelebihan berat badan, penyakit degeneratif yang mulai banyak juga kan. Tapi sebenarnya Bu, kalau orang teknologi pangan tuh kalau melihat segala sesuatu yang dibilang ini tuh UPF, sebenarnya ada apa ya? Yang UPF tuh sebenarnya ada lagi yang benar-benar UPF, ada yang enggak gitu loh. Jadi ya kita kan enggak, sekarang dengan sebenarnya teknologi pangan itu kan membantu pengolahan pangan supaya lebih baik, lebih praktis tanpa awalnya nih ya prinsipnya tanpa mengubah nilai gizi gitu. Bahkan kadang menjadi lebih baik secara secara ketika dimakan gitu ya, secara dikonsumsi lah gitu, lebih baik daripada yang belum diolah gitu kan. Itu kan tapi ada kan tingkatannya ya, yang Nova 1, ya betul. Nah, saya tapi gitu. info ini belum juga sampai jadi setiap orang jadi ini semua UPF lah, terus gimana ya gitu. Padahal kayak misalkan susu UHT gitu ya, susu UHT itu kan ya akhirnya kan ya karena produsen ada juga yang tidak mengikuti kaidah itu karena dia orientasinya keuntungan ya nggak sih, jadinya sebenarnya awalnya itu bagaimana supaya si susu ini tidak cepat basi tapi nilai gizinya tetap dipertahankan tanpa ada pengawet, akhirnya diolah pakai UHT. Tapi kan pinter-pinternya konsumen tetap harus baca ininya Bu, jadi dilihat di situ kandungan gulanya berapa, betul, komposisinya seperti apa, susunya berapa. Kalau susunya cuma 3% dan sebagainya ya itu bukan susu kan namanya kadang ada yang susu UHT, susu UHT tapi awalnya ini air gitu kan. Sama kayak keju juga kan ada yang awalnya bukan si susunya itu tapi air lagi gitu kan ya. Ya jadi label makanan itu memang harus benar-benar diperhatikan sama konsumen. Jadi terutama ibu-ibu, peran ibu kan ya, peran ibu memang yang harus
di apa ya, kita harus masuknya di situ sepertinya Bu Ati. Kasih edukasi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda gitu kan. Oh ya, Nanti untuk anak-anaknya betul ibu muda sekarang makan itu loh, makan apa juga apa Bu, seblak kan. Tahu aja. Kalau anaknya nanti tidak diajari dari kecil, pangan lokal, dikenalkan kayak gitu. Sukun itu kan manis kan, enak. Coba dikenalkan dari waktu dia masih kecil, pasti dia akan suka seperti itu. Jadi ngertinya nggak nasi terus. Kayaknya gitu loh. emang apa ya, untuk membuat satu kolaborasi sinergi itu untuk kayak gini nih perlu sekali benar-benar lintas sektor gitu ya. Jangan di sekolah diajarkan itu pangan gizi seimbang dan B2SA juga masuk ke kurikulum sekolah kan ya. Iya. Nah, ketika sekolah sudah mengajarkan begini, di rumah ternyata orang tua begini, belum lagi tantangan masuk di PKK juga kan gitu. Udah masuk ke gitu nggak Bu Persagi tuh? Kalau di Persagi sendiri biasanya sudah di PKK yang pok jam 4 ya itu kan ada juga seperti itu. Ada sih sebagian yang masuk mengajak ya. Terutama biasanya dari kita ahli gizi yang di puskesmas yang sering terjun ya. masyarakat itu. Iya. Ya namanya seorang ibu mau tidak mau tetap harus punya pengetahuan soal pangan dan gizi kan gitu. Iya, ada nggak kepikiran misalkan ini nih apa namanya pas pembinaan menikah itu loh Bu? Oh, berarti nanti maksudnya di KUA ya? Iya, dikasih pengetahuan ini loh. Kalau nanti apa mengelola keluarga sudah Bu, sebelum menikah itu kan pasti ke puskesmas dulu kan. Udah ada edukasi seperti itu. Ada sudah dari pihak puskesmas. Sebenarnya sudah langkahnya tuh sudah banyak ya, tapi tantangan kemarin waktu percepatan stunting itu loh, itu kan sudah digencarkan semua OPD kan, semua stakeholder harus concern ke situ. Concernnya ke situ. Jadi semuanya harus support ke situ. Iya, kita juga ada kegiatan juga waktu itu kreasi pangan olahan B2SA untuk mencegah lahirnya stunting. Terus kita sosialisasi untuk remaja SMP waktu itu untuk mencegah lahirnya generasi stunting gitu. Karena ya kayaknya yang agak berat itu mungkin malah di remaja-remaja ya. Remaja sekarang itu kan lebih suka yang itu tadi makanan-makanan dari luar, tampilannya lebih ini ya. Kalau misalnya dikasih di piringku itu antara menu lokal sama menu apa? Oh iya yang internasional gitu ya. Misalnya kayak hamburger gitu ya, hamburger itu kan kelihatan kuah. Burger gitu ya. Gitu kan. Mereka kayaknya lebih suka yang ini. Lah itu tantangan kita sebenarnya. Iya benar. Yang remaja-remaja padahal dari satu burger itu sudah berapa kalori, 400 lebih, bisa sampai mencapai 1000 kalori. Terus kemudian dia seratnya juga kurang kan. Seperti itu. Padahal kalau makanan lokal diisi piringku, kalau misalnya dia bisa dibuat semenarik mungkin gitu ya. Iya, betul. Dibuat, itu loh karena kan kurang menarik ya. Kan juga saya rasa bisa sih. Karena juga kan misalkan ini kalau saja konsumen itu sadar bahwa pangan lokal itu penting gitu ya, ibaratnya nih kayak kita tuh orang Indonesia, kayak kendaraan gitu Bu ya, kendaraan itu suku cadangnya juga harus yang itu kan, nggak mungkin kendaraan merek A suku cadangnya dikasih merek B gitu kan. Nah berarti kita orang Indonesia suku cadangnya juga yang dari Indonesia gitu kan. Mudah nyarinya kan. Iya gitu, mudah nyarinya. Terus kalau misalkan memang apa namanya, kalau buah gitu ya kan lebih bagus juga pas musimnya. Justru kalau kita makan buah apalagi yang impor itu kan pasti ditambah satu treatment untuk lebih mengawetkan. Kemudian walaupun ya secara teknologi itu sah-sah saja jika memang itu di treatment dengan cara yang benar, tetapi kan angka lebih bagusnya kalau pakai buah yang lokal langsung kan. Pas musimnya itu. Biasanya sudah ini ya, sistem tubuh kita itu memang sudah disetting seperti itu. Dan itu kan juga memajukan pertanian Indonesia gitu. Petani-petani jadi mau menanam lagi. Karena kendalanya kadang kita pengen nih ya pangan lokalnya ini nih, tapi secara suplai bahan baku terjadi kekurangan karena kan konsumennya nggak banyak kesana gitu. Jadinya ini kayak
Ya itu tadi karena kayak kayak nggak kurang sinergi gitu nggak sih Bu antar ini tuh masih perlu sinergi lagi gitu supaya satu Iya, visi kadang ada misi yang melimpah ya pas kita musim panen melimpah ternyata nggak ada yang konsumennya yang nggak ada ya yang mau kayak seperti itu kan juga rugi juga rugi kan, kasihan juga betul yang rugi betul petani-petaninya iya seperti kan itu. kalau kalau pangan lokal berarti kan distribusinya di Indonesia kemungkinan Lebih untuk mudah didapat mudah gitu dapat kan. kemungkinan untuk diawetkan dengan cara yang tidak baik tidak kecil gitu Kecil, kan betul. gitu nah kayak gitu-gitu sih kayak sekarang oh makan ikan tuh supaya omega 3-nya bagus bagus harus salmon kan nggak juga ya Iya. maksudnya banyak ikan lokal kita yang Banyak. justru Justru omeganya lebih lebih tinggi, tinggi betul nggak sih bukan betul. ikan kembung tuh lebih tinggi dari Lebih salmon tinggi ya dari salmon, kayaknya ikan betul, kembung tuh untuk kalau nggak per salah 100 sekitar gramnya. ya sekitar 2 gitu ya kalau ikan salmon nggak nyampe 2 ya Betul. sebenarnya Ikan kembung itu sudah cukup ya, ah sudah cukup buat ah kita. ah Jadi eh, protein itu sebenarnya nggak terlalu banyak kan kita itu Mm-mm. butuhnya. Jadi Mm-mm. kenapa kita harus nyari yang mahal gitu Betul, loh? Yang betul. murah aja sudah Iya. kembung itu sudah bagus. Terus Heeh. kemudian kalau sayuran yang lain ya seperti Heeh. kelot dan Iya, iya, sebagainya iya. itu kan zat besinya tinggi Iya. dia malahan. Iya kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya kalau misalkan si oke lah, misalkan ini untuk transisi mungkin karena anak-anak sekarang sudah terlanjur oh makan tuh sushi, dimsum gitu ya. Tapi kalau si ikannya Harus ini dimasukin di situ ya. ikannya itu dari lokal kan Lokal. ya Bisa gimana sih. ya nanti kalau namanya nggak sushi juga kurang menarik ya tapi yang penting kan kita sudah berusaha memasukkan si unsur Mungkin pangan dari lokal bentuknya ini ya, bentuknya udah kayak sushi kayak Heeh, gitu heeh, kan. Terus heeh. Ya terus dikasih lah itu ya padahal sebenarnya kita juga lempar itu kayak sushi kan Bu ya ambil sama ya, dibulet-bulet tiga ganti kan aja dibentuk aja bentuknya. gitu kan iya sebenarnya kan udah ada sih cuma ya kayak gitu kayak kesannya kalau nggak bentuknya sushi nggak Betul. kurang Atau namanya mungkin perlu diganti ya. Ah, tapi nanti kalau nama kan itu Brandnya juga beda lagi iya ya. kayak Branding. gerak melestarikan apa namanya nama tradisional yang ada di Kayaknya perlu mungkin Indonesia. apa ya, kayak regulasi mungkin juga diperlukan ya Oh Bu. perlu Jadi iya sih menurut saya sih ya. jadi Jadi harus misalnya setiap snack rapat harus mengandung ini iya ini iya gitu iya yang iya iya untuk benar. biar nggak selalu apa namanya kue-kue yang kekinian lah Atau dan sebagainya. tapi untuk mengubah tiba-tiba 180 derajat kan susah ya Bu ya. Iya betul. Apa misalkan oh tiap rapat yang hari ini hari tertentu misalnya hari Rabu atau hari apa itu snacknya Harus harus, ada menu, yang menu pangan lokal lokal istilahnya, Kalau nggak rapat mungkin juga di kantin-kantin sekolah ya, yang sekolah itu selalu sediakan lah makanan. kantin sekolah yang sekarang ya lokal. makanannya dimsum gitu Bu kantin sekolah kalau saya lihat oh ya oke lah kadang masih ada donat ya tapi donat balik lagi terigu kan ya Iya. maksudnya Sebenarnya kalau misalnya kayak kue tok itu mau dibentuk-bentuk ah macam-macam, bener kan lucu itu ya juga, bisa nggak bisa kalah bisa sama yang apa yang sekarang itu. iya kue-kue apalagi itu kalau di dalamnya kacang hijau kan mochi. bagus juga ya oh iya Mochi itu kan juga. bener iya Itu kan hampir mirip kan sebenarnya, oh. cuman mungkin kurang menarik karena bentuknya aja Iya, yang iya, masih iya. jadul istilahnya kan. Sebenarnya kalau di sekolah levelnya SD, SMP itu kalau saya tanya-tanya ke sekolah mereka ada yang bikin kebijakan nggak boleh dianterin dari luar. Jadi ya udah yang ada di kantin Oh, itu, jajanannya nggak boleh dari luar. di kantin itulah Bagus gitu itu kan. juga. Bagus sih ya. Tapi Bu begitu SMA lepas deh. Karena SMA rata-rata boleh tuh pesan sendiri ojol gitu Ya, itu rata-rata. nanti mungkin kembali ke regulasi tadi ya, jadi dari pihak sekolah seperti apa. Iya, tapi yang miris kalau saya kadang ngamatin sambil lewat, nah oke lah di sekolah begitu ya disediakan gitu. Ibu-ibu yang menanti menjemput, cilok, seblak. Kontrol gitu ya. Iya, sebenarnya itu kategori apa namanya makanan tradisional juga ya. Tapi kan kadang Minim gizi tapi. ya artinya kan itu nggak boleh sering-sering terus ya apa namanya harus diimbangi dengan hal-hal lain gitu kan ya gizi makanan seimbang lain tadi ya, betul terutama untuk yang makanan utama kan yang makan utama itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi misalnya makan pagi dia harus seimbang nggak kayak gitu. nah itu tadi makan pagi siang, itu tadi Bu makan siang. banyak yang masih ditemukan kalau pada kesini nih anak-anak ya, kan kita terimanya rata-rata paling sering tuh SD, TK, PAUD gitu ya. Yang SD ini kalau ditanya yang belum sarapan siapa? Ada loh Bu, di depan.
yang belum sarapan, mana yang miris lagi pertanyaan ketika kenapa belum sarapan, kalau bangun kesiangan oke lah ya. Karena mama nggak sempat masak. Ih sedih banget kan Bu ya. Terus kamu makannya gimana? Nanti di kantin, padahal jam istirahat kantin itu di atas jam 9. Padahal kan sama ya, kita prinsipnya makan sarapan itu sebelum jam 9 gitu kan. Ternyata makan sarapan pagi itu apalagi kalau kantinnya sudah menyediakan makanannya yang tidak seimbang benar. Nah, yang masih ada ditemukan lagi ketika ada pertemuan dengan guru-guru iseng gitu, saya kelempar ini pagi kan, ada yang belum sarapan Bapak Ibu guru, ada juga loh Bu. Maksud saya ketika kita mengedukasi, sebenarnya sarapan itu kan nggak harus lengkap ya. Ada komposisinya terpenuhi betul, semua. Dan betul. yang paling gampang itu memang kita merebus ya, rebus singkong rebus sama telur, itu kan paling mudah sebenarnya. Ya karena nggak dibiasakan dari kecil bahwa itu tadi sebenarnya sarapan tuh nggak harus yang nasi apa sayur, itu kan rebus singkong kan bisa ditinggal sambil ngapa-ngapain ya, nanti si singkong itu dibawa ke sekolah gitu kan, nanti di sebelum jam ini iya kan cukup ya. Ya seperti itu gitu. Jadi ya maksud saya gini lah, bagaimana orang tua dan guru membiasakan untuk anaknya dan anak didiknya untuk sarapan kalau dirinya sendiri tidak terbiasa sarapan. Dan masih ada persepsi bahwa ini kalau mau diet nggak usah sarapan. Nggak bener kan ya? Nggak bener lah itu bukannya kalau nggak sarapan tuh malah jadi gemuk ya? Karena nanti pasti ada keinginan yang lebih banyak lagi waktu makan siang, waktu makan sore, seperti itu. Kan ada istilah brunch tuh, breakfast and lunch gitu. Jadi sarapan itu makannya makannya udah jam 10, hampir jam 11 gitu kan. Jadi makan siangnya itu akhirnya lebih banyak yang dimasukkan ke perut, lambungnya jadi nanti yang terbiasa dengan banyak. Padahal kan harusnya memang sarapan ya, cuma porsinya aja yang diatur seperti itu. Iya. Malah ada lagi kalau SMP Bu, karena ingin kurus, biasanya perempuan-perempuan nih biar kayak artis Korea. Itu ya, sekarang banyak ya. Mereka tuh, saya tuh cuma heran ya, kalau saya kan kadang-kadang juga nonton tuh ya, sebenarnya kalau Korea itu juga mereka pada saat ada makanan itu sebenarnya mereka mengedepankan makan selalu ada sayur loh ya. Iya. Ya kan? Itu yang nggak dinotis sama si yang nonton ini gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya jadi makan tuh harus seperti ini gitu ya. Kita di Indonesia itu mereka cuma juga kurang loh Bu. Benar. Iya. Apanya rendah pokoknya kalau konsumsi serat. Karena kayaknya ya itu tadi, kalau nggak dibiasain makan buah sayur kecil, gitu harusnya memang sudah dibiasakannya seperti itu. Kalau nggak nanti pas ya sebenarnya mulai dari hamil nggak sih Bu? Iya sih, dari hamil itu kalau ibunya makan buah sayur kayak ada apa sih? Kayak ada jejak-jejak genetika yang ada di bayinya kan. Jadi ketika dia dikenalin makan ini dia udah kayak familiar gitu nggak sih? Iya. Jadi ya memang dari hamil memang dia harus dikenalkan berbagai macam makanan tadi. Tentunya yang kandungan gizinya yang bagus ya, yang tinggi. Kurangi yang gula, kemudian yang natrium tinggi itu juga dikurangi, lemak juga dikurangi seperti itu. Kalau produk-produk sekarang itu kan pasti banyak yang itu tinggi gula, tinggi natrium, tinggi lemak. Iya. Sekarang itu. Mana di Indonesia tuh nggak kayak di luar negeri ya. Kalau setahu saya kayak di luar negeri tuh bahkan kayak di rumah makan gitu ya, mereka tuh kayak dikasih gambaran satu piringnya tuh segini loh, kayak kasih lihat sekalian kalorinya berapa, ini berapa gitu loh. Itu apa ya, terobosannya bagus juga ya. Kok kita belum nyampe situ ya? Kita kapan nih nyampe situ ya nggak sih Bu? Setiap restoran atau rumah makan itu ada kandungannya. Ada kalorinya, jadi kandungan ketika dia memutuskan misalkan karena pagi itu dia aktivitasnya berat,
saya pagi mau lebih banyak kalori Banyak, deh gitu gitu kan. kita Nanti bisa. yang siang dikurangi, kan bisa ngatur ya sehari itu kita butuh kalorinya berapa gitu nggak sih? Kalau makanan kemasan aja kan sudah ada label Iya, gizinya iya, kan, iya, ada iya, komposisi, label gizi. heeh. Harusnya di restoran, Iya loh, Bu. usahakan gitu ya, Iya, Bu ya. iya. Regulasi lagi Mungkin nggak tuh, kembalinya ya. mungkin nggak tuh dimulai dari catering ya, Bu ya? Catering rumahan gitu ya. Kalau misalnya kita pesen Iya, gitu harus dia udah available. kasih Mm-mm. susah nggak sih kalau gitu kira-kira? Sebenarnya sih enggak sih ya. Nah. Apalagi harusnya memang catering itu punya ahli gizi. Ah. Bisa di ini. Iya ya. Kayak MBK sekarang kan harus ada ahli gizinya. Iya benar-benar. Iya, kayaknya Jadi kan mungkin lebih levelnya. asik gitu ya. Harusnya memang setiap produk pangan olahan itu kan memang ada komposisi nilai gizi dan ada luarsanya. Iya. Jadi meskipun catering itu dia juga mengeluarkan produk ini kan apa makanan. Kalau produk halal sudah diwajibkan. Iya, kan? Jadi mereka benar. halal sudah. Tapi untuk nilai gizinya mereka yang belum ada. Terus kemudian expirednya jam berapa itu kan harusnya mereka juga Oh iya. ini Benar. juga dicantumkan. Seperti itu. Karena memang hubungannya tadi sama keamanan pangan, konsumennya seperti apa. Iya. Jadi ya untuk sampai apa seperti ini tuh kita ngerasa kayak jadi berjuang sendiri nggak sih, Bu? Nggak bisa bukan Nggak, maksudnya gini, iya benar. Maksudnya kita, iya, cuma kadang nanti kita sudah misalkan kita maunya gini loh, tapi ketika kita melontarkan bahwa makan B2SA tuh harus begini, yang gizi seimbang tuh harus begini, ternyata pihak catering tidak sama nih visi misi dengan kita gitu kan, atau kantin sekolah, lihat kantin sekolah tuh karbo semua jajanannya. Iya, jadi yang buah kurang, buah pun adanya jus, berharapnya jangan tambah susu kental manis ya. Jus, padahal kan lebih baik kalau makan buah potong ya nggak sih, Bu? Dibandingkan jus ya boleh lah sekali-sekali jus, tapi kan lebih baik. Tapi lebih ke ini ya, komposisi di gulanya ya, sama susunya betul. tadi ya. Ya. Itu mungkin perlu edukasi yang lebih intens. Ya artinya kan memang kalau sampai kita mau bikin local pride diisi piringku ini, apalagi ditambah kata bahwa berbasis sumber daya lokal, itu kalau nggak ada sinergi kayaknya nggak harus masih lama banget gitu mau nyampe ke sana gitu kan. Atau mungkin sekarang itu kan sudah masanya digital ya, jadi sosmed gitu. Jadi mungkin harus lebih banyak apa ya, insan atau influencer yang betul. Ke ini tadi lokal pride tadi. Mungkin juga kalau sebenarnya Badan Pangan Nasional udah mulai ini, Bu, kemarin itu dalam rangka Perpres 81 tahun 2024 ini kemarin itu sudah menggandeng Kementerian Pendidikan supaya sekolah ini bikin entah kurikulum bukan pelajaran, Bu, masuk muatan lokal atau masuk apa ya istilahnya, saya lupa. Intinya diajarkan betul-betul ke siswa ini. Cuma kalau udah jarak dulu ke siswa, akankah kantinnya juga support? Kan itu perlu juga, Bu. Ketika iya kan, itu kan berarti memang dari internal sekolah sendiri juga harus harus kompak gitu kan, harus kompak. Dan kalau menyadari bahwa guru itu lebih dituruti anak-anak ya, ditiru, artinya guru juga harus ngasih contoh gitu kan. Jangan bawa bekalnya yang karbo semua, nggak lokal, bener-bener gitu. Mungkin kalau ada rapat orang tua juga yang pangan lokal semua gitu kan. Jadi memang harus diterapkan di semua lini ya. Iya, cuma ya itu tadi, Bu, berat ya, Bu ya. Berat banget. Ya, maksudnya kayak udah ini tuh program sudah lama ya. Apalagi Ibu yang di gizi juga pasti ini tuh sudah lama. Lalu kalau ini kan harus gitu. Terus kalau saya kan mungkin nggak secara langsung menyaksikan triple burden tadi ya. Kalau Ibu kan langsung melihat, menyaksikan sampai saking parahnya, apalagi yang kekurangan gizi mikro itu sampai wajib ditungguin si anak SMP ini minum tablet tambah darah gitu kan. Betul. Artinya kan ini benar-benar udah serius banget gitu kan. Tapi kan ya itu tadi kayak belum nyampe di titik bahwa setiap orang itu
sadar bahwa ketika Menyadari. mengkonsumsi isi piringnya itu harus seperti ini. Kemudian sumber karbohidrat itu tidak harus nasi, protein tuh macam-macam, ikan tuh nggak usah yang impor-impor gitu kan ya. Cukup Gitu. dari pekarangan Dan itu sebenarnya pekarangan, sudah iya, bisa Bu, ya iya, kan? iya. Pangan lokal mulai dari apa namanya ikan, kandang itu kan ada Iya, iya, ayam, iya, bisa iya, ayam, benar-benar. bisa telur, Iya. kemudian Bahkan PKK kan sayur. punya hatinya PKK tuh ya Bu ya. P2L itu ya. Iya, Pak. hatinya PKK. Yang maksudnya halaman asri apa gitulah. Halaman asri itu salah satunya ada dimasukin lah ke P2L program itu yang gandeng PKK supaya itu tadi lagi dalam rangka Memenuhi iya, isi piring heeh. itu. Sebenarnya seperti itu. Iya, Sudah. cuma kayak karena kurang satu aturan yang harus nih gitu. Kayaknya mungkin lebih ke apa ya namanya, kesadaran Kayak kali ya, iya, Kak. kesadaran masyarakat juga. Belum nyampe Biasanya ada kebijakan khusus nih di kota ini kalau begini gitu harus seperti ini gitu harus kayaknya. makannya seperti ini. Nah, iya tuh kayaknya jadi kayak Biasanya kalau semua sudah satu kena tujuan. sakit, kena sakit baru deh. Iya benar. Terus kayak semuanya satu tujuan nih, kayak kemarin PKK masuknya di sini, kita dinas ketahanan pangan masuk di sini juga, dinas kesehatan masuk di sini. Tapi kayak nggak satu komando gitu, satu masing-masing, bareng-bareng gitu ya. nggak satu komando gitu. Jadi akhirnya ya sendiri-sendiri tadi. Belum iklan, nanti lagi Kita puasa. malah di ini ya iklan-iklan itu Bener. biasanya emang gaya hidup yang sekarang itu kan urbanisasi sama globalisasi ini kan ya, urbanisasi gaya hidup perkotaan. Iya. Sekarang di wilayah kita aja Iya. anak-anak muda itu pengennya kan seperti Iya. lihat di kota, orang-orang yang kota seperti Iya. itu kan gaya hidupnya itu. Benar. Terus kemudian globalisasi mulai dari iklan-iklan. Oh, sebentar lagi kemudian puasa. TikTok, dan Puasa ini sebagainya. iklannya kebanyakan urusan berbukalah dengan yang manis-manis. Padahal nggak gitu kan konsepnya. Nggak gitu Nggak gitu konsep konsepnya. saya. Gimana nih Bu? Harusnya seperti apa sih? Terutama kalori yang dipenuhi dulu. Ah. Tapi kalorinya itu jangan dari karbohidrat yang sederhana Ah. seperti gula itu kan sederhana. Sirup. Nggak ada sirup Oh. itu kan nggak ada zat gizi yang lainnya. Iya. Jadi tetap kita utamakan yang karbohidrat kompleks seperti itu. Kita makan kurma itu kompleks karena seratnya dia bukan. Ya ada seratnya kan. Seperti itu. Artinya Jadi bukan kok ya nggak apa-apa minum misalkan manis. minum itu, tapi kan nggak tiap hari. Bayangkan tiap hari yang seperti itu gitu kan. Masih mending satu sirup itu dikasih cincau gitu ya. Kasih nata. Tetap tapi harus Tapi diperhatikan gulanya. gulanya. Diperhatikan gulanya. Iya. Biasanya kalau puasa kan sering lupa, saking segernya. Saking segernya. Makannya banyak. Belum lagi iklannya bilang bahwa ini menggunakan pemanis alami, maksudnya kayak gula pasir ya. Tapi gulanya Sama aja setinggi, sih. iya kan? Kandungan gulanya ini yang berbahaya. Iya. Padahal habis itu makannya wow gitu. Banyak lagi yang Langsung manis-manis. nanti makannya banyak. Iya. Iya. Kayak gitu. Jadi iya Itu tadi iklan, kita kalah sama iklannya. kalah sama iklan, kemudian pangan lokal ini kayak kurang dikreasikan menjadi satu hal yang menarik gitu ya. Kita bilang bahwa harus makan kenyang tuh nggak harus nasi misalkan, atau komposisi isi piringku tuh harus seperti ini. Kadang memang bosen juga kan kalau misalnya nasi terus makanya itu harus pinter-pinter ya mengolah ini. Kalau kita di gizi itu ada daftar penukar kayak gitu. Jadi ada sih misalnya 100 gram nasi, nanti kalau pengen jagungnya Sekian, berapa, 200 gram, pengen diganti kentang berapa. Itu Iya. harusnya kita pinter di situ. Kalau pagi tadi kita sudah makan nasi, cobalah siang Iya. itu kita ganti jagung. Ya masalahnya Kita kesadaran ganti untuk sampai Betul. itu loh yang belum. Ya. Belum. Jadi kita nggak terlalu bergantung sama nasi beras, dari beras terus beras, gitu. iya. Bisa dikombinasi seperti itu. Artinya kalau pangan lokal itu kayak tadi ya misalkan sukun, singkong, ubi gitu yang makin banyak konsumen yang mencari, pasti ada juga petani jadi semangat untuk menanam. Tapi kalau Sukun itu konsumennya kan viralnya karena di ini juga kan di sosmed gitu. Iya. Karena Kata memang perlu gitu ya. Ada yang mau viralkan betul. pangan-pangan lokal. betul. gitu.
atau di apa ya, dijual belikan di e-commerce itu yang kayak bisa jadi kan sekarang sudah mulai itu. Iya. Iya ya, sekarang anak-anak sosmed. nggak bisa lepas Anak-anak dari lebih gadget. iya. Ibu-ibu juga iya. Ibu juga TikTok iya. Ya. seperti itu kan. Itu kalau kayak sukun itu aja sudah sampai berapa itu di luar negeri harganya. Kitanya aja yang kurang menghargai ya nggak Padahal sih? di Indonesia banyak itu ya. Ya. Cuman memang Musiman. kemarin musiman, terus kita pengolahannya paling kan juga gitu-gitu aja kan. Digoreng, dianu. Padahal kalau sudah mateng itu enak. Kayak es krim kan aja kan gitu. Iya. Itu kan bisa diganti buat menggantikan Padahal nasi. itu kan pas zaman kolonial dulu kan jadi ada istilah breadfruit gitu kan, bahasa istilah asingnya si sukun itu karena memang rasanya katanya kayak roti kan. Iya. Dan itu kayak Lekit dia. iya, dan itu mentega. kayak betul, terus itu kayak jadi buah yang wajib dibawa ketika mereka berlayar karena dari segi keawetan. Maksudnya dari yang pas sebelum matang banget sampai yang sudah matang banget masih bisa diolah menjadi makanan bisa gitu loh. langsung dimakan juga. Kalau misalnya dari padi kan kita harus mengolah masak dulu biar jadi beras. Kalau sukun dari awal misalnya belum matang kemudian dibawa kemana sudah matang bisa langsung dikonsumsi dengan tingkat kematangan yang bisa disesuaikan dengan selera pula ya. Betul, kan nggak perlu ngolah. Kalau di kita masih kebanyakan memang orang awam masih ngolah kan digoreng. Padahal gorengan juga nanti akhirnya jatuhnya kebanyakan gorengan juga bahaya. Gitu. Iya itu tadi. Gitu aja udah kandungan gizinya udah setara dengan nasi dia sukun itu. Iya. Banyak banget berarti PR-nya ya. Untuk sampai berkesadaran untuk mengkonsumsi pangan lokal, bangga ini dengan kita pangan juga lokal. Ya, betul. Dimulai dari diri kita gitu. Ya, betul. Dari diri kita, kemudian apa namanya? Ya jadi ibu tuh harus punya pengetahuan sama apa ya? Mungkin tekad kali ya. Ya, tekad juga bagaimana bisa menghilangkan rasa kepraktisan yang tinggal beli itu ya, biar dapat gizi yang lebih bagus seperti itu kan. Ini harus semangat memang. Iya. Oke. Kalau ibu bekerja mungkin kadang kita masih ini ya kita toleransi kalau dia waktunya lebih banyak kalau saya sendiri sih nggak. kan pasti ada waktu kan sebenarnya ada waktu libur. Kalau sekarang orang pada promo harus real food gitu ya. Saya kalau nerapin 100% real food karena saya kerja susah. Tapi setidaknya meminimalisir sampai ada produk-produk yang ya tadi kategori benar-benar UPF tadi ya. Itu yang harus dilakukan. Ya, benar. Betul. Tapi kalau anak-anak kita sudah dikenalkan itu ya biasanya malah mereka lebih memilih ini. Kalau dari kecil itu dibiasakan rasa umami yang wow yang itu ya kuat, itu kayaknya makin besar makin asin-asin aja ya. Tingkat keasinannya jadi lebih tinggi ya nggak sih Bu? Betul. Ya garam perlu ya, tapi kan kalau berlebihan nggak bagus juga. Garam itu sebenarnya kalau di kandungan gizi itu tiap bahan makanan itu pasti sudah ada, natriumnya itu ada sebenarnya. Jadi pasti punya rasa. Misalnya kayak protein itu kan meskipun misalnya kita nggak nambahkan garam tetap ada sudah ada kandungannya. Iya. Ada rasanya sebenarnya. Ya kan satu hari itu maksimal 1 sendok teh ya. Pada orang mikirnya ya kan ini belum 1 sendok teh, tapi kan makan makanan tadi sudah makan cemilannya, gorengannya, kan gitu ya. Ya itu tadi mungkin kita lebih ke edukasi seperti yang sering, terus biar apa ya masyarakat itu lebih sadar kali ya. Mungkin kalau perlu sambil dikasih apa ya bahaya-bahayanya gitu loh Bu, resikonya kalau terlalu banyak gula ke penyakit seperti ini, terlalu banyak garam penyakitnya seperti ini. Mungkin kalau saya sendiri kalau di rumah sakit itu karena sudah setiap hari lihat ya pasien-pasien yang karena kita biasanya memang ada asesmen kan pasien kebiasaan makannya seperti apa, itu memang pasti ada hubungannya Bu. Jadi misalnya yang ginjal gitu ya, yang sudah sakit-sakit hati seperti itu ya memang dari kebanyakan itu pasti dari gaya hidup pola makan yang tentu salah.
Nah, semoga kalau nanti misalkan edukasi kita tuh ditambah bahaya-bahaya nggak kayak iklan rokok ya Bu ya. Si iklan si rokok si rokok itu udah kasih gambar bahayanya seperti apa gitu. Tetap aja pasti banyak merokok kan itu yang akhirnya jadi apa namanya kebijakan baru di kota ini yang di kawasan Pahlawan Street Center itu yang nggak boleh ada merokok kan, mau vape, mau yang rokok yang ya itu nggak suatu elektrik. kemajuan juga kan. Jadi ada satu area yang di umum itu harus bebas rokok. Memang harus seperti itu Bu. Kalau nggak ada kebijakan dari atas sulit ya kita ya. Nah semoga ada kebijakan terkait dengan makan gizi seimbang atau B2SA ya di istilah di kami yang terkait dengan pangan lokal ini ya. Jadi harus ada setiap hari apa gitu. Ayo misalnya makan. Setiap kantor harus menyediakan pangan lokal apa gitu ya. Sebenarnya kalau dari Kemenkes sendiri dulu itu pernah ada juga kan untuk snack rapat itu harus ada buah. Tapi kadang ya ternyata itu tadi dari penyedia mungkin ya dari penyedia yang catering dan sebagainya itu tidak diterapkan. Pernah gitu. Saya datang di rapat, saya lupa ya di rapat mana gitu. Dia dengan bangganya, saya udah menerapkan ini loh, saranmu loh. Ini ada buahnya. Terus saya buka buahnya, pears, apel yang impor itu. Impor. Ya. Bukan lokal lagi berarti. Aduh, berarti nanti ditambah buah lokal benar gitu kan. Harusnya gitu ya. Iya. Harus ada regulasi ya. Tapi regulasi ini kalau misalnya nggak disosialisasikan juga kan percuma. Ya, benar. Jadi Kemenkes sudah ini harus ada buah misalnya kayak gitu ya. Terus atau mungkin menu rapat harus sayurnya sekian gram misalnya betul. Kayak gitu. Tapi kalau nggak disampaikan ke pihak penyedia ya tadi. Nah itu tuh kemarin kita tahun lalu kan mengadakan pelatihan untuk catering untuk dikasih tahu porsinya tuh harusnya seperti ini. Terutama yang jadi concern itu adalah porsi sayur. Karena nggak sering sekali kalau ada kegiatan yang melibatkan catering tuh porsi sayur tuh minim banget gitu. Ya. Jadi pas mereka datang ikut gitu, oh ternyata porsinya sayur harus segini ya gitu. Aduh, makanya padahal sayur ini murah ya. Iya loh. Sayur itu kan murah dan banyak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau di kotak yang Mika itu harusnya yang porsi sayur tuh yang kotak yang ini gitu. Itu yang mereka mereka tuh itu tuh protein biasanya. Jadi sayurnya yang paling sedikit. Iya. Gitu. Itu kan jadi kembali lagi membiasakan juga jadi orang nggak suka makan sayur gitu kan. Itu memang dari dari awal kita itu memang sudah kita kan dalam porsi makan itu biasanya 60% itu kan dari karbohidrat. Kemudian sayurnya paling 20%. Jadi memang porsinya dari awal itu sudah sedikit gitu. Nah ini untuk merubah kebiasaan itu yang memang perlu waktu juga. Iya betul, karena kita sudah melakukan pelatihan ketika kita pesan tuh kita masih harus bilang Bu yang seperti pelatihan kemarin ya porsinya karena kita mau mengedukasi juga kepada peserta rapat bahwa makannya tuh seperti ini gitu. Tapi bagus loh yang dulu pernah saya dapat dari DKPP itu yang pernah kan nasinya diganti apa ya Bu dulu itu? Kentang, pernah bihun gitu kan ya, bihun jagung gitu kan ya. Berarti kan sudah menerapkan. Iya, benar. Merupakan satu usaha. Yang kita itu beragam lah makannya. Iya. Kalau dari segi gizi sendiri kan memang kenapa harus beragam itu kan karena memang nggak ada yang sempurna satu bahan. Oh ya, berarti superfood itu nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Ya tetap harus kita imbangi dengan superfood yang lainnya. Ikan karena kan soalnya ada misalkan kayak chia seed terus apa lagi itu kan sudah banyak juga biji kemangi. Coba kan enggak, maksudnya orang suka bilang ini superfood saya kok nggak percaya ya, nggak mungkin ada satu bahan yang lengkap semuanya gitu. Nggak bisa, kan harus ada kombinasi kan. Jadi seperti misalnya anemia kayak gitu aja kan, itu ada misalnya kita makan daging harus kita tambahi vitamin C. Zat besi itu lebih berfungsi kalau dibarengi vitamin C. Berarti habis makan daging minumnya jeruk. Seperti itu. Jadi memang harus kombinasi. Nggak ada satu bahan makanan yang lengkap nilai gizinya. Karena memang tubuh kita itu butuh banyak banget zat gizi. Intinya kan semakin beragam kita makan dalam satu hari itu,
semakin bisa banyak terpenuhi gizi yang kita dapat gitu kan. Betul. Mau gizinya, antioksidannya segala macam lah ya. Seperti nasi mungkin banyak di vitamin B seperti itu, tapi dia nanti untuk ini bisa diganti dengan ubi kan. Kan itu kalau misalnya kita ganti misalkan makannya ubi ungu gitu ya, atau ubi kuning gitu kan, itu kan warnanya itu senyawa antioksidan kan Bu. Nah berarti kan nilai plus lagi kan. Jadi jangan nasi terus. Iya. Jadi harus benar-benar dikombinasikan. Iya. Kalau dari Persagi sendiri Bu, terkait dengan tema Hari Gizi Nasional sekarang nih, kira-kira ada strategi apa yang mau dilakukan di tahun ini? Kita kalau yang saat ini yang lagi booming itu yang MBG itu ya Bu, yang memang kan lagi itu percepatan MBG. Jadi mungkin kita juga bisa membantu teman-teman ahli gizi yang di MBG untuk pengaturan di menunya seperti itu. Kalau standarnya seperti komposisi nilai gizinya itu sudah ada di juknis. Jadi untuk mengolah menunya itu kan perencanaan menunya kan di ahli gizinya. Iya. Ini dari harus sekian kalori, sekian protein, sekian lemak, sekian karbohidrat itu nanti menunya apa gitu kan? Untuk implementasi menunya tadi yang perlu kita kita kawal, istilahnya kita kawal. Terus gimana biar menu itu bisa diterima oleh anak-anak juga seperti itu. Kita udah bikin menu bagus-bagus, kalau anak-anak nggak suka juga nggak bisa masuk juga ya. Betul. Kadang juga jenis menu ya Bu, yang kadang kalau saya pernah lihat ada saya beberapa ada yang saya dapat pasang status gitu di status WA yang menunya MBG anakku hari ini atau muridku ini gitu. Kadang ini tuh sudah bagus, misalnya pakai kentang mengganti nasi, tapi temennya itu nggak cocok Bu. Itu harus pinter-pinternya. Iya, kan artinya itu juga ngoper-ngoper ya. Betul kan? Ada memang menu yang ini cocok untuk kentang, ini yang enggak memang harus nasi gitu. Cocoknya kan begitu ya. Ada yang harusnya ini, tapi kadang ini nanti ini enggak ya? Cocok enggak ya? Kok pasangannya menunya enggak pas ya gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu juga mungkin perlu juga sih. Memang harus perlu kreativitas. Artinya untuk mengedukasi, membiasakan anak-anak ini untuk mengenal dan mau pangan lokal ini melalui MBG ini sebenarnya juga bagus juga bisa gitu loh. Jadi memang di juknisnya MBG sendiri itu memang diusahakan makan lokal. Jadi harus makanan lokal sebenarnya. Jadi memang nanti untuk penyusunan menunya itu ya harus yang beragam tadi, harus ganti-ganti, tapi yang lokal situ. Jadi nggak usah yang macam-macam lah, yang dari menu-menu dari western nggak gitu. Kadang anak-anak juga nggak suka. Iya. Diusahakan yang lokal dulu, terus kemudian komposisinya juga harus benar. Kalau standar gizinya sih sudah ada di juknis ya. Jadi bagaimana menerapkan misalnya proteinnya sekali makan 3 gram misalnya, itu dalam bentuk berapa, misalnya telur atau apa berapa gitu. Jadi selain memenuhi asupan gizi juga harus ada edukasinya gitu ke anak-anak. Jadi biar tahu mereka seperti itu berarti ini Persagi lagi gencar-gencarnya melatih SPPG di Kota Madiun ini supaya bisa menginterpretasikan dari komposisi zat gizi yang ada di juknis menjadi menu yang enak, enak dulu, sesuai dan enak anak-anak mau gitu. Jadi memang butuh evaluasi juga. Biasanya kalau kita di rumah sakit ya, di rumah sakit itu ada evaluasi menu seperti itu. Kita lihat waste-nya. Jadi kalau kita bikin menu hari ini misalnya nasi soto ibaratnya gitu aja, waste-nya pasien ini berapa? Jadi banyak nggak sih pasien yang suka misalnya tadi sama botok ayam seperti itu. Kalau enggak ya nanti kita ganti, kita oper. Wah itu cocok dengan programnya Ketahanan Pangan yang stop boros pangan berarti kan. Kalau makanan itu disukai, artinya kan akan dihabiskan, pasti akan dihabiskan. Tapi begitu makanan itu nggak disukai, itu jadi dibuang pasti biasanya. Dibuang dan akhirnya boros banget juga.
Nah itu tadi berarti kenapa pangan sama gizi itu selalu beririsan terus ya. Iya. Jadi Benar. memang harus ada target. Kalau kita di rumah sakit itu memang targetnya nggak boleh lebih dari 20% yang terbuang. Ya selain boros, kemudian nanti asupan gizinya dia juga nggak dapat kan, terus otomatis anggarannya juga akan banyak yang terbuang seperti itu. Iya betul. Jadi harus terus dievaluasi. Memang kita bikin menu itu apa ya, kayaknya tuh gampang aja, udah ada nasi, ada ini gitu. Tapi ternyata daya terimanya betul, seperti apa? Betul. Iya. Nah, jadi mungkin kalau untuk yang di sekolah-sekolah anak-anak ya melalui MBG mungkin bisa kita bantu ya, kita terapkan dari teman-teman gizi yang ada di SPPG itu kita adakan kayak pelatihan seperti itu, kita sering sharing, apalagi kalau sekarang sudah ada grup-grup WA seperti itu kan, kita sering ada webinar gitu. Jadi tidak hanya untuk keamanan pangannya tapi juga untuk komposisi nilai gizi. Iya. Oke, berarti sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mengedukasi nggak hanya si konsumennya tapi juga si produsennya, dalam hal ini kalau sekarang katanya MBG si SPPG itu ya, supaya itu tadi sesuai standar gizi, standar keamanan, tapi juga menunya juga yang bisa diterima oleh konsumen dalam ini anak-anak. Jadi makanan itu akan benar-benar dihabiskan, anak-anak benar-benar mendapatkan gizi yang sesuai gitu. Jadi tujuannya MBG untuk sampai setiap anak mendapatkan gizi yang baik itu bisa tercapai gitu ya. Tujuannya kan memang di situ ya, tidak hanya sekedar memberi makan ya, ya. Kalau sekedar memberi makan terus gak diterima sama anak-anak, asupan gizinya iya benar. Iya. Nanti Indonesia Emas 45 mundur lagi, ya benar, semakin ketinggalan di semua sektor. Ya oke. Berarti sama-sama lah ya, kami di Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan edukasi dari persagi juga ya, biar nggak tergantung oleh satu makanan gitu ya, satu bahan makanan gitu ya. Apalagi sekarang temanya pas banget ya sama pangan lokal, jadi biar sama-sama ya. Oke. Jadi harapannya bukuku apa nih? Dari saya sendiri sih sebenarnya masyarakat itu sadar gitu ya, sadar akan kebutuhan gizinya seperti itu. Dan gizi itu tidak harus yang mahal. Nah, itu. Gizi itu bisa dipenuhi dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita, mudah dicari, ya kan, mudah diolah, dan tentunya pasti fresh gitu ya, masih segar. Itu malah lebih bagus dari kandungan gizi dan sebagainya. Jadi masyarakat dimulai dari diri kita sendiri, dari piring kita, untuk komposisinya, kemudian bahan makanannya, itu yang harus kita terapkan. Ya. Kalau masyarakat sudah sadar, sudah pinter, insya Allah ya nanti akan berjalan dengan ini ya, baik gitu. Sampai kayak jadi kita pas lagi mau memutuskan mau belanja, sampai mau memutuskan ini mau masak apa itu udah langsung terpikir, oh nanti harus seberagam ini nih isi piringnya satu keluarga ini gitu nggak sih? Harus seperti itu. Kalau perlu nanti difoto, diupload, gitu. Benar. Bisa mengedukasi yang lain. Betul. Hari ini makan ini loh, gitu. Makan ini loh. Apa yang bagus itu diupload. Jangan kalau misalnya kita upload justru yang menu-menu junk food gitu ya. Iya. Kurang bagus lah ya kalau saya gitu. Menu-menu yang bagus itu ya. Seperti itu. Kalau banyak yang lihat kan sekarang nggak lepas dari HP kan. Iya, benar. Iya. Oke, bukuku nggak kerasa nih udah sejam kita ngobrol terkait dengan hal ini. Ya, semoga kolaborasi sinergi kita bisa tetap berlanjut terkait dengan memberikan edukasi, menyadarkan masyarakat supaya setiap individu itu
sadar bahwa tubuhnya tuh cuma satu ini loh gitu kan ya. Jadi harus dijaga betul-betul kesehatannya, salah satunya dengan makan makanan yang gizinya sesuai dengan kebutuhannya, yang dimulai dengan isi piringku yang betul gitu kan. Terus apa piringku ini yang seperti apa ya, yang seperti apa, dan mudah-mudahan untuk sampai membiasakan makan dari pangan lokal ini benar-benar bisa diterapkan gitu di sini gitu. Rumah tangga dulu ya. Iya, oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Kuko sudah bersedia hadir di podcast Cah Koci. Semoga bisa menginspirasi pemirsa Cah Koci dalam merancang isi piringku kira-kira besok mau seperti apa gitu. Ya. Kalau nontonnya ini pagi, berarti nanti siang saya makannya mau ini deh gitu. Betul. Supaya tubuh kita semakin sehat gitu ya. Tujuan kita itu ya Bu, tubuh sehat, anak-anak cerdas. Seperti itu. Oke. Baik, pemirsa Cah Koci, sampai jumpa di episode Cah Koci berikutnya. Dadah.